Angin seribu salju. Mata utusan Saint Martial City tertuju pada gadis muda ini yang hampir tidak dikenal semua orang. Saya tidak tahu banyak tentang angin dan salju, Tuhan yang terlalu suci, Hua Lao dan Xuanzi. Oleh karena itu, setelah melihat utusan Saint Martial City memperhatikan angin dan salju seribu, Yu Seribu Qiyu dan Xuanzi berteriak di dalam hati mereka. Tiba-tiba, Yu Seribu Qiyu memandang ke arah Xuanzi dengan rasa bersalah. Xuanzi tersenyum pahit, di mana dia banyak berpikir. Saya terlalu khawatir tentang Qin Yichen saat itu, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Menyaksikan utusan Saint Martial City datang ke arah dirinya sendiri, angin seribu salju ketakutan dan bersembunyi di belakang Qin Yichen seperti kelinci kecil yang ketakutan. Utusan Set. Martial City yang ingin mengatakan sesuatu tiba-tiba sudut mulutnya berkedut, dan matanya hanya bisa melihat ke arah Qin Yichen lagi. Sekilas saja, dia melihat angin seribu yang tidak biasa. Di dalamnya tanpa tubuh, seolah-olah ada obor, seperti suar di malam hari. Sulit baginya untuk tidak menyadarinya. Namun, dia masih tidak yakin apakah angin seribu salju itu martial spirit. Gadis kecil, aku sama sekali tidak jahat. Utusan Saint Martial City bekerja keras untuk terlihat ramah, dengan senyuman, dan berkata dengan damai. Namun, dalam angin seribu salju, kedengarannya seperti serigala besar sedang menipu kelinci putih kecil. Tubuhnya yang manis bergetar, dan kulitnya lebih rapat, seolah-olah dia takut dia akan dibawa pergi olehnya. Petik 2, Malaikat Set. Martial City menatap langit dengan air mata di wajahnya. Apakah dia begitu ganas? Tanda seru. Tanda seru. Apa dia terlihat sangat buruk? Tanda seru. Tanda seru. Namun, dia sangat berhati-hati sehingga semua orang di aula besar menyadari bahwa itu tidak biasa. Anda tahu, ini adalah utusan Set. Martial City di depan mereka. Mereka tidak tahu mengapa orang besar ini berbicara dengan suara rendah. Karena, bahkan di hadapan Tuan Suci Yu Seribu musim gugur, utusan ini bangga. Punya masalah. Setelah mereka melihat ke arah Holy Lord mereka menemukan bahwa wajah Holy Lord tidak terlalu tampan. Seribu salju, keluar untuk menemui pembawa pesan. Qin Yichen tersenyum dan menarik angin seribu salju di belakangnya. Dia tahu bahwa utusan Set Martial City pasti akan melihat sesuatu. Dan, tujuan kedatangannya ke sini dengan angin dan salju adalah ingin utusan kota Saint Martial ini memperhatikannya. Sampai sekarang, dia tidak tahu siapa sebenarnya yang menggerakkan tangannya ke angin seribu salju. Musuh dalam kegelapan adalah yang paling menakutkan. Qin Yichen juga jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia belum memiliki kemampuan untuk berlindung dari angin dan salju. Jadi dia hanya bisa membiarkan lebih banyak orang memperhatikan angin dan salju. Sehingga orang yang berada dalam kegelapan tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Setelah angin dan seribu salju menonjol, aula besar menjadi tenang, dan mata semua orang tertuju pada gadis muda yang cantik ini. Meskipun angin seribu salju telah datang ke tanah suci Taihao untuk waktu yang lama, di bawah persembunyian musim gugur Yu Seribu yang disengaja, sama sekali tidak ada orang yang memperhatikannya. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri di depan para pemimpin senior Taihao. Bahkan dengan Qin Yichen memegang tangannya, dia masih tampak sedikit gelisah, bersandar erat di samping Qin Yichen, dan bahkan tidak berani melihat ke atas. Ini, cahaya ilahi di mata utusan Saint Martial City berkilauan. Sekilas, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Api roh bela diri Phoenix. Ras manusia memiliki naga Phoenix. Cheng Xiangyi berkata bahwa naga dan burung Phoenix adalah dua super divine beast terkuat di dunia. Dan ada desas-desus bahwa kombinasi Dragon Phoenix lah yang menyebabkan ras manusia. Tentu saja, ini hanya rumor dan tidak dapat dikonfirmasi. Dan tidak ada seorang pun di daratan yang percaya bahwa Human Rache akan menjadi keturunan Dragon Phoenix. Karena, ras manusia terlalu pengecut. Terlepas dari apakah itu naga atau burung Phoenix, itu adalah keberadaan yang transenden. Bagaimana keturunan mereka bisa begitu lemah? Itu tidak masuk akal. Pada saat ini, utusan kota bela diri melihat bayangan ilusi seperti burung Phoenix di atas angin dan salju. Fire Phoenix Martial Spirit bukanlah fire atribut Martial Spirit biasa. Roh bela diri atribut api yang kuat di dunia bukannya tanpa itu. Menurut rumor, ada keberadaan yang kuat di ras manusia dengan roh bela diri dari api langit. Api langit di tubuhnya dapat membakar segalanya. Banyak pembangkit tenaga alien harus berkeliling untuk melihatnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat Martial Spirit of the Sky Fire, Martial Spirit of the Fire. Api angin seribu salju di dalam tubuh tidaklah sama. Di antaranya lah api yang tersisa. Bayangan ilusi dengan Phoenix adalah yang terbaik untuk dibedakan, dan tidak pernah bisa dipalsukan. Jadi utusan Set Martial City melihatnya sekilas. Fire Phoenix, meskipun bukan True Phoenix, juga merupakan keturunan dari True Phoenix Bloodline, yang berisi Feng Wei. Phoenix menakutkan. Utusan Saint Martial City telah melihatnya dengan matanya sendiri. Bahkan dapat digambarkan sebagai bergulir. Di depan Feng Wei, diperkirakan satu-satunya yang tidak bisa tunduk adalah
Naga sejati. Hanya saja True Dragon terlalu kabur dan hanya ada di legenda. Itu tidak dapat ditemukan selama ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun. Oleh karena itu, di dunia ini, roh bela diri Feng telah menjadi salah satu roh bela diri tertinggi. Satu-satunya yang dapat bersaing dengan pembangkit tenaga Feng Martial Spirit adalah mereka yang belum mati Divine Physique, Saint Physique bawaan, dan sebagainya. Bayangkan betapa mengerikannya orang seperti itu ketika orang seperti itu menjadi kuat. Tanda seru. Tanda seru. Ya Tuhan, kamu bersembunyi cukup dalam. Ini dihembuskan oleh utusan Saint Martial City dengan keras, berkata kepada Yu Seribu Qiyu. Rubah tua ini. Dalam perjalanan dia datang, di bawah kepemimpinan sinar cahaya Tuan Istana Tanah Suci. Dia tahu tentang Tanah Suci Taihao. Dapat dikatakan bahwa, di luar prestise atau kekuatan, Tanah Suci Taihao telah digunakan oleh Pavilion Tianya. Penindasan total, yang membuatnya merasa bahwa Pavilion Tianya menggantikan Tanah Suci Taihao hampir sebagaimana mestinya. Dia tidak menyangka Tanah Suci Tahu begitu tersembunyi. Artis bela diri surga. Sekarang hadir lagi Fire Phoenix Martial Spirit. Kedua hal ini, membuang salah satunya, sudah cukup untuk menghancurkan Pavilion Tianya, dan bahkan Tanah Suci lainnya. Bagaimana mungkin pamor muncul dan ditekan oleh Pavilion Tianya? Yu Seribu Qiyu tersenyum pahit dan tidak berbicara. Tidak peduli seberapa dalam Anda bersembunyi, bukankah ini masih ditemukan oleh Anda? Tanda seru. Tanda seru. Dia tidak bisa menahan nafas. Dinilai oleh Set. Martial City jelas merupakan hal yang baik untuk Tanah Suci Taihao. Tetapi jika salah satu dari Qin Yi Chen atau Feng Seribu Snow diambil, itu tidak berharga. Seniman bela diri yang berkembang, pembangkit tenaga Fire Phoenix yang berkembang. Dengan dua orang di tangan ini, siapa yang bisa melawan Taihao? Tanda seru. Tanda seru. Siapa yang bisa bersaing dengan Taihao? Tanda seru. Tanda seru. Gadis kecil, malaikat Set. Martial City mengalihkan pandangannya dan melihat lagi ke arah angin seribu salju. Namun, dia membuka mulutnya dan angin seribu salju bersembunyi di belakang Qin Yi Chen lagi. Melihat ekspresinya yang menyedihkan, di aula besar, hati setiap orang sangat bahagia. Sangat jarang membuat utusan yang menyendiri dan jauh dari Set. Martial City ini berantakan. Apalagi, tergantung situasinya, dia tidak bisa menghilangkan angin dan salju. Gadis kecil tidak mau. Ya Tuhan, aku tiba-tiba ingat bahwa aku sama sekali tidak peduli apapun, jadi, tinggallah beberapa hari lagi bersamamu. Namun, kalimat di balik kurir ini membuat senyum asli di wajah Yu Seribu Qiyu tiba-tiba membeku.